Tika, Lia, Raffi, Sinon dan lain sebagainya pergi ke mall itu melanjutkan improv lagi tuh di mall. Apa yang mereka lakukan di mall? Misalnya mereka beli nih makanan kecil, snack gitu. Sambil nyemil tuh di jalan tuh semua orang ditawarin, mau coba produk kami yang terbaru gitu semua. Gitu. Jadi kalau makan di restoran tisu dikumpulin. Nanti mereka di eskalator, di ujung eskalator semua orang yang turun dibagiin tisu sambil bilang terima kasih telah terbang bersama penerbangan kami gitu. Semua. Main mana? Ke pasar Wah beli masker. Beli masker. Cepet amat tuh masker habis. Lo gadoin ya? Sagon kali Wah digadoin. Emangnya dia nggak sadar tuh masker habis sama dia. Lihat aja tuh muka kayak tampah. Ya Allah Tina. Kak Olga? Kasian banget sih lu Neng. Tina nggak apa-apa kan? Enggak. Kak Olga sih pengen ngebantuin Tina. Tapi gimana dong? Kak Olga harus ngelayanin tamu di salon. Enggak apa-apa kok Kak Olga. Tina nyantai aja lagi. Coba kalau nenek lo nggak pergi kondangan, pasti Wak Wece nggak berani giniin lo. Sabar ya Tin. Olga, Apaan? matiin kenapa itu tip? Kagak bosan-bosannya denger lagu Tina. Bawel amat sih lo. Biarin. Oke. Itu tadi waktu Film. Ini sebenarnya film layar lebarnya Olga di tahun 2004. Setelah di tahun 90-an, 98 ya setelah setahun bergabung dia dapat peran di serial Lenong Bocah. Waktu itu ditayangkan di TPI. Dan Olga main sebagai Pak RT yang punya sanggar tari di Lenong Bocah itu ya. Tapi emang dia angkatan setelah Oki Lukman. Jadi Oki Lukman dulu pada tahun 93 sampai 97 kan ada 300 episode yang dimainkan oleh Oki Lukman, Melissa Grace gitu. Angkatan keduanya Olga, Ruben tuh tahun 98 sampai dengan tahun 2000-an gitu loh. Nah, kemudian di tahun 2004 Lenong Bocah dibuat layar lebarnya, Olga, Ruben menjadi pemainnya. dulu Olga disanggar anak yang seperti apa sih Mas Adit? Ya, waktu bergabung sih tahun 97 dia sebenarnya malah sosok yang agak minder ya. Minder banget, pemalu gitu. Jadi kalau disuruh ke depan kelas tuh dia pasti menghindar. Jadi karena kita duduk semua lesehan di lantai, dia pasti ngumpet di belakang punggung temennya supaya nggak disuruh maju ke depan. Melalui proses-proses latihan dan juga keinginan kuat dia ya untuk berlatih acting. Bahkan sampai mereka itu memutuskan kayak Olga, Ruben, Cika Waode, Lia Waode memutuskan untuk tinggal bersama di rumah susun supaya bisa melanjutkan latihan-latihan yang didapatkan seminggu sekali itu setiap hari. Jadi saya bilang boleh dibilang bahkan kalau nggak tidur mereka tuh terus berlatih improvisasi. Apa aja barang di rumah, di tempat rumah susun mereka atau ketika mereka menginap di rumah saya sampai jam 3 subuh tuh benda apapun itu bisa jadi improvisasi. Dunia mereka udah dunia yang penuh dengan latihan-latihan improvisasi, makan apapun tiba-tiba mereka jadi pembawa acara, tiba-tiba mereka jadi ibu tiri yang datang marahin anak-anak yang lagi makan gitu kan, yang lagi udah mulai ketiduran jam 2 jam 3 subuh ada aja ngetok pintu pura-pura keluar kamar buat nyariin anaknya gitu. Improv setiap jadi keseharian ya? Jadi keseharian. Jadi ketika mereka tampil berikutnya di panggung dimanapun mereka chemistry-nya tuh udah pada dapet semuanya untuk tampil gitu. Nah di sini kita ngelihat Mas Adit membawa buku ya? Mas? Iya. Ini buku apa Mas? Ini semacam buku tahunan sebenarnya. Jadi anggota sanggar yang bergabung itu di dalam buku tahunan ini ada fotonya Olga, kemudian ada Dude Herlino yang memang angkatannya Olga, ada Ruben Onsu juga, gitu. Dan ada Zizi Sahab ya. Ini waktu mereka baru masuk ya? Ya ini sebenarnya dibuat sekitar 7 tahun setelah mereka bergabung sebenarnya gitu. Nah tapi memang ini kita lihat ada fotonya nih ya, ini Olga Saputra. Ini Olga Saputra. Jadi sebenarnya buku ini dibuat untuk kebutuhan memberikan para casting manager informasi tentang anggota-anggota kita gitu loh. Nah
Nah ini dicetak cukup banyak pada saat itu, dibagikan ke berbagai rumah produksi. Ini Olga Saputra, ya. Ini di sini lengkap semua nama Nah, biodata, iya datanya, pengalaman-pengalaman setiap anggota, prestasi. juga juga ada anggota-anggota lain seperti Farisa Kamelia. Nah ini Dude, kalau ini Dude Herlino. Oh iya. Ya, Dude Herlino. Balik lagi ke Olga ya. Ini Olga waktu itu sudah main pada tahun ketika buku ini dikeluarkan di tahun 2003, sudah main di sinetron Lenong Bocah, juga serial Oseram, juga Saras ya, kemudian ada ABG Anak Betawi Gedongan, terus New Mystery udah mulai banyak Udah nih lumayan pada banyak. tahun itu. Udah jadi presenter juga ya, Iya, cuap-cuap. iya saya punya program cuap-cuap waktu itu dan lain sebagainya, udah saya jadikan presenter gitu. Nah Mas Adit, sekarang Olga sudah meninggalkan kita semua. Apa sih yang dikangenin dari sosok Olga? Yang pasti kekonyolannya ya, keluguannya, keseruannya gitu. Kita tahu Olga itu sebenarnya kalau sisi pengetahuan umum dia agak kurang, tapi kalau dari sisi kemampuan dia mengembangkan cerita, improvisasi di sebuah acara, dia emang semakin berkembang, semakin luar biasa gitu pada akhirnya. Jadi yang saya kangenin banyak hal. Waktu dia gabung di Sanggar Ananda itu dulu setiap selesai latihan rombongan tuh, gengnya dia Olga, Ruben, Cika, Lia, Raffi, Sinon dan lain sebagainya pergi ke mall itu melanjutkan improv lagi tuh di mall. Apa yang mereka lakukan di mall? Apain? Misalnya mereka beli nih makanan kecil, snack gitu. Sambil nyemil tuh di jalan tuh semua orang ditawarin, mau coba produk kami yang terbaru gitu semua. Gitu. Jadi kalau makan di restoran tisu dikumpulin. Nanti mereka di eskalator, di ujung eskalator semua orang yang turun dibagiin tisu sambil bilang terima kasih telah terbang bersama penerbangan kami gitu. Semua. Nah, Dikira terbang. semua Olga lagi rajanya gitu kan. Jadi kalau saya lihat mereka makan di restoran. Kayak di pramugari mau Iya. keluar Iya, mau keluar pesawat. pesawat. Iya Pak. betul. Jadi mall terdekat dari sanggar kita waktu itu kan Plaza Senayan, ya. Jadi pasti semua kumpul ke sana dan saya udah tahu nongkrongnya mereka di mana. Saya paling belakang biasa datang dan saya coba menghindar diam-diam datang. Karena kenapa? Kalau mereka ngelihat saya dari jauh, Bubar. bukan bubar, Kenapa? teriak sekuat-kuatnya sama-sama. Aditya Gumai, pimpinan Lenong Bocah, semua mall ngeliat kan saya malu jadinya. Iya, Sakit tuh jadi badan. semua teriak, naik ke bangku teriak rame-rame dan saya menghindar, melipir jauh-jauh gitu. Menghindari kelompok sarap itu gitu. Ya, Bukan takut diomelin, malah Kelompok takut sar. dipermalukan. betul. Pernah satu hari di Plaza Senayan itu ada jam, yang setiap jam 7, jam 8 dia keluar tuh. Ada burung-burung keluar gitu kan. Ya kan? Dan biasanya para pengunjung di bawahnya berhenti untuk melihat pertunjukan dari jamnya itu kan. Nah, itu tuh dia dan teman-temannya juga saya akhirnya jadi ikut-ikutan sarap juga. Bukan yang nularin awalnya Iya. Mas Adit. Ngelompatin Nularin sarap. pagar Plaza Senayan untuk berdiri di samping-samping jam besar itu. Oke. Lalu semua orang kan pada ngumpul di bawah. Ini saatnya show. Begitu jam keluar, ting tung, burung-burungnya keluar. Kita juga keluar dan membuat pertunjukan seperti bangsawan dan raja-raja kepada rakyat di bawah. Itulah kelakuan-kelakuan gila dan banyak sekali. Masuk mall, ada di toko baju dan sebagainya, itu langsung. Oke, taruh Mas, Ya. taruh Mas. Ini banyak Banyak banget kelakuan cerita, iya. aneh yang pernah dilakukan sama Olga semasa masih tergabung di Sanggar bersama teman-temannya ya. Ntar kita dengar lagi segila apa, kenakalan apa yang pernah dibuat Olga dan kawan-kawannya. Jangan kemana-mana, tetap di Dasya. Indonesia. Oh, sekarang kita udah jam 5:10. Ini dia target kita karena diduga di rumah ini ada penyelundupan anak-anak metal. Nah, makanya kita akan gerbek rumah ini. Enggak, kita akan bangunin Olga lagi. Oke? Ayo ke dalam. Tapi saya udah bawa kuli panggul dari Tanjung Priok 2 orang. Oh, barang selundupan kali ah. Oh, jadi kau kan nggak dibangunin dulu. Udah 3 hari di Priok ada angkatan. Ada pasukannya. Udah mau angkat-angkat di barang. Ngeri-ngeri banget lagi. Ada job ngangkat orang. Ya. Siapa? Pelan-pelan.
nggak kerasa tuh ya? Ini Masih orang tidur. kayak kebo, tidurnya kayak kebo. Kalau ada kebakaran udah gosong dia. Oh my god. Lagi. Kayak maling kan maling orang gitu ya, bukan maling barang. Mau ngapain? Mau mimpin kur, mau mimpin kur. Kiri. Terus.